Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik. tanggal mainnya. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Anies dan Ahok mesra akan memberikan kejutan. Wah, Jokowi ya tidak bisa tidur nyenyak ini. bisa panik luar biasa begitu. Kabarnya begitu kan, kabarnya ada yang begitu mengejutkan dari Anies Baswedan dan Ahok. Ya, kemarin mengatakan bulan depan. Ada apa ini? Wah. Banyak orang yang mempertanyakan begitu kan ya. Ada apa, Bang? Ada apa? Ya, publik sudah mulai curiga. Apa yang kemudian dilakukan oleh Anies Baswedan dan Ahok ini? Jangan-jangan ini untuk persiapan di tahun 2029. Ngeri, Bos. Jokowi ya mau berlabuh kemana? Gibran mau berlabuh kemana ya? Karena kita tahu tanpa kita sadari nampaknya sosok Anies Baswedan dan Ahok ini sampai detik ini begitu kan ya, mereka yang sering dibicarakan terus ya, yang sering dibicarakan sana sini begitu. Dari beberapa pertemuan-pertemuan yang ada begitu, bahwa sosok Anies Baswedan dan Ahok ini sudah menunjukkan artinya kedamaian. Walaupun menjadi rival di tahun 2017, nampaknya ini akan menjadi bentuk kesatuan bahwa bagaimana sosok Anies Baswedan, bagaimana dengan yang lain begitu kan. Tapi sayangnya, kenapa ya mantan-mantan gubernur begitu kan ya DKI Jakarta datang semua, kenapa kok Jokowi tidak datang? Dan itu pertanyaannya. Ngeri, Bos, ini ngeri ya. Dari beberapa curhatan yang kemudian kita lihat apa yang disampaikan sosok Anies Baswedan dan Ahok, tunggu saja bulan depan ya. Sampai-sampai Anies mau bicara dipotong oleh Ahok. Wah. Ngeri, Bos, ngeri ya, ngeri. Nampaknya ini ada sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan untuk publik. Jangan-jangan ini kejutannya apa ya? Kalau kejutannya hanya biasa-biasa aja, tidak ada kejutan, berarti kan bisa dipastikan hanya omon-omon doang begitu. Jadi sampai-sampai ketika Anies Baswedan membicara dicegah oleh Ahok sana sini begitu kan. Tunggu bulan depan. Nah, banyak yang muncul spekulasi bahwa ya ada kaitannya dengan Hasto kabarnya, ada kaitannya dengan Jokowi kabarnya. Apakah Ahok ini akan berbicara masalah soal Hasto nantinya? Pasti ada ada kaitannya begitu kan. Tapi kalau ada kaitannya dengan Hasto jadi tersangka misalnya, ya agak terlalu jauh. Tapi fakta-fakta untuk seorang rezim Jokowi nantinya kalau menyandra Anies Baswedan membicarakan soal ini soal itu, mungkin ada kaitannya dengan itu begitu kan. Ya bisa-bisa ya, nampaknya bisa-bisa semua terbongkar begitu. Kita lihat saja Ibu Koni sudah mulai membongkar, sana sini mulai membongkar begitu kan. Secara tidak langsung ini ada sesuatu hal yang harus disampaikan kepada publik begitu. Sampai hari ini masih menunggu begitu soal-soal kayak begituan. Nih, kado tahun baru. Wah, ngeri, Bos. Kalau sudah kado tahun baru ini ngeri ya. Dari Anies dan Ahok ini kompak begitu kan ya, pakai bati-bati ala Jakarta lah ya. Bahkan ada yang mengatakan masyarakat sekarang makin cerdas. Apa yang disajikan politisi di atas panggung dan di depan kamera bisa jadi hanyalah pertunjukan untuk sekedar membentuk persepsi orang. Bisa saja. Foto ini mengajarkan kepada kita untuk pendukung dan pembenci, kalau kalian saling serang, bodoh-bodoh saling goblok-goblokin, berantem politik itu kepentingan. 2017 kalian berantem Anies, gubernur PDIP paling masif serang Anies. Ya nggak ada masalah. Yang penting politik itu jangan jangan fanatik lah begitu kan ya. Dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para pengamat, banyak yang mengatakan mungkin dalam dunia politik mungkin biasa-biasa aja harus menanggapi hal itu begitu. Tapi kita lihat saja, ada drama belakang, ada drama depan. Apa yang disampaikan pengamat? Nah, kan
Berpolitik nggak perlu rusuh-rusuh amat, apalagi pakai ayat segala. Bawa santai-santai aja urusan politik. Bukti-bukti dua sosok ini akur di 2025. Seakan tak pernah terjadi apapun di Pilkada Jakarta 2017. Betul, betul. Bisa saja Jokowi ya dengan Puan Maharani biasa saja, dengan PDP biasa saja. Bisa saja itu begitu kan. Makanya melihat dengan hal-hal kayak begituan ya, saya menganggap bahwa hari ini begitu kan, sosok Anies Baswedan dengan Ahok ini bisa saja menjadi ancaman besar kepada seorang Jokowi dan keluarga-keluarga Jokowi. Kenapa? Karena mungkin yang mengungkit bagaimana soal ya yang beredar hari ini dugaan ijazah palsu, dugaan bagaimana Anies disasar menjadikan tersangka. Ya, jadi saya kira ini hal yang mungkin akan diungkap ke publik. Tapi apakah ini nantinya Anies Ahok ini akan bersatu mengungkapkan fakta apa? Ya, apakah dia jadi saksi untuk kepentingan Ahok, kepentingan penyelidikan Hasto atau bagaimana? Tapi yang jelas kami menganggap bahwa oposisi dari Ahok dan Anies Baswedan ini bersatu untuk mendompleng bagaimana nanti Gibran di tahun 2029. Bisa saja. Karena ini politik loh ya, karena ini politik. Kita kan tidak tahu begitu arahnya kemana. Jadi saya menganggap bahwa apa yang kemudian akan terjadi hari ini ya kita lihat saja. Ada yang berkomentar, yang ngumpul di sini khusus ijazah asli. Yang palsu mohon minggir dulu. Ngeri bos. Dugaan ijazah palsu sampai hari ini yang menjadi spekulasi. Jadi artinya apa? Saya sudah katakan dulu begitu kepada Pak Jokowi di media sosial saya, begitu kan ya. Ya, Pak Jokowi harus membuktikan itu. Tunjukkan saja 5 menit cukup begitu kan ya. Sebagai bentuk bahwa ya Jokowi punya ijazah itu. Tapi sampai hari ini, sampai kapanpun kalau Jokowi masih belum menunjukkan ijazah itu akan menjadi spekulasi besar. Artinya tetap dibicarakan. Nah, terbukti sekarang. Jadi terbukti ada yang berkomentar, wah ya, saya kira Ahok dan Anies ini kan sudah tahu pengalaman dari seorang Jokowi. Karena Ahok ya pertama dia adalah PDIP, menjadi wakil dari Jokowi, dia pasti tahu begitu kan ya, dari saat Pilkada DKI Jakarta. Anies pernah menjadi tim sukses, pernah menjadi menteri seorang Jokowi, pasti tahu gerak-gerik dari seorang Jokowi itu. Dan inilah yang mungkin akan terjadi begitu kan ya beberapa bulan terakhir ini, bahwa bagaimana soal dugaan-dugaan Hasto ini ya dan Jokowi ini begitu kan ya. Dan ini menunjukkan bahwa PDIP begitu kan ya untuk melihat apakah Anies ini sejalan dengan PDIP atau tidak. Tapi yang jelas pemikiran untuk saat ini adalah sejalan begitu sebagai gerak oposisi begitu kan. Tapi lihat saja seorang Jokowi setelah lengser berbagai isu yang kemudian dilakukan. Pertama masalah soal ya OCC RP begitu kan ya, masalah soal Jokowi mendapatkan nominasi korupsi begitu kan, nominasi korupsi terbesar kedua di dunia. Wah, kan ngeri begitu yang dirilis oleh ORCC OCCRP begitu kan. Artinya ini kan secara tidak langsung ini bukan main-main. Walaupun secara data kuantitatif data-data kerugian negara masih belum ada, tapi yang jelas ini menjadi cukup ancaman yang lebih besar begitu. Bukan tidak mungkin. Karena semuanya dirilis. OCCRP di situ adalah orang-orang yang kemudian gerak-geriknya pemimpin siapapun begitu, karena tidak soal masalah masalah politik, tapi dia menyoroti masalah soal ekonomi juga begitu kan ya. Jadi dia paham datanya masih banyak begitu untuk mendapatkan data-data yang akurat. Bisa saja itu terjadi. Nah, inilah yang akan terjadi ke depan, bahwa apakah sosok Anies Baswedan ini akan membuat organisasi itu atau bagaimana. Tapi yang jelas ya, Ahok dan Anies akan memberikan kejutan. Kejutan apa ini? Kan itu yang terjadi ya. Ya terjadi itu kan, kalau kejutannya sampai bertahun-tahun kayak Anies Baswedan ingin membuat partai baru di situ begitu kan, ya pastinya nanti ya tidak jalan juga begitu. Artinya bukan kejutan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.